Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana berjumpa lagi dengan channel kami ya, channel Bahasa Mereka Jadi. Kali ini kita akan membahas salah satu yang cukup janggal bagi kami ya. Jadi di sini yang cukup menjanggal adalah oh, pemilihan tentang kepala desa ya. Salah satu kandidat dengan hanya bermodalkan satu baliho eh, kan jadi pemimpin di desa ini ya. Desa ini adalah Desa Kampung Baru, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat ya. Oke, Tanda, kita lihat videonya ya. Kita akan lihat baliho atau alat peraga kampanye, cuma satu-satunya alat peraga kampanyenya ya. Cuci sepatunya. Oke, Sana, inilah satu-satunya alat peraga yang kami maksud tadi ya. Jadi alat peraga ini berupa baliho yang berada di pasar Desa Kampung Baru ya. Jadi sebetulnya beliau ini Pak adalah petahana ya Sana ya. Petahana yang untuk pertarungan sekarang ini adalah untuk melanjutkan. Jadi latar belakang beliau memang pengen balas sapi ya Sana ya. Bahkan sampai sekarang ini beliau pun ada mempunyai sapi ya. Karena yang namanya petani, orang di desa tidak mungkin terlepas dari usaha pertanian dan peternakan. Jadi dengan berdasarkan latar belakang beliau yang seorang pengembala sapi dan seorang petani ya, tentu untuk membangun suatu kampung halaman, satu desa, beliau akan berusaha sebaik mungkin ya untuk mengabdi kepada kampung halamannya ya. Karena dengan kata lain, mengabdi ke kampung halaman tidak ada ruginya karena yang hidup di situ juga kita juga sanak famili kan. Jadi sejauh ini dari yang saya tangkap, itulah beliau kalau dari biasa ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih biasa atau kita sebut nanti luar biasa ya, bisa jadi itu bisa tercapai bisa tidak, tentulah dengan begitu seorang pemimpin tanpa penyokong dari warga, tanpa dukungan dari orang tentu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi dengan berjalannya satu periode, mungkin dengan adanya dukungan dari istilahnya dari warga setempat, tentu beliau sudah menunjukkan hasil-hasil yang telah dijalaninya ya. Jadi inilah hasil-hasil yang coba saya rangkum, yang saya dapatkan informasi dari kinerja beliau selama menjabat di periode pertama ya. Oke, Sana, inilah program yang sudah berjalan selama beliau menjabat ya. Saya akan sebutkan sebisa saya ya, setahu saya ya, menurut informasi yang saya dapat, yaitu pertama pembangunan pasar dari bangunan kayu menjadi permanen, 2 lantai ya. Yang kedua adalah kios desa 2 lantai. Yang ketiga adalah pengecoran atau rigid jalan dari Cipanjire sampai ke Ponggang ya. Cuman saya kesana kemarin belum sampai ke Ngare ya. Tapi adalah udah berjalan sekian persen, tinggal menyambung sedikit lagi. Memang karena istilahnya karena udah lama tergantung mungkin belum disambung, jadi saya ke sana agak nggak mungkin saya tempuh dari mobil karena ada semak kiri kanan ya. Yang keempat adalah pembangunan jalan lingkar Kubangan sampai masjid ya. Itu yang mungkin sana-sana sendiri udah tahu itu. Yang kelima rigid ulang ya, pelebaran lingkar dari loku ya, di belakang LR ya. Dari dekat SD tembus ke loku itu. Yang keenam adalah rigid di Jalan Kowat. Yang ketujuh parit lapangan bola kaki ya, yang kita tahu lapangan bola kaki itu akan berfungsi istilah untuk kegiatan olahraga ya. Yang kedelapan adalah kantor desa sudah direnovasi sedemikian rupa, Sana kan bisa melihat sendiri di video ini ya. Catatan ya Sana ya, kami istilahnya dengan waktu yang terbatas tidak mungkin istilahnya kami akan mengambil semua video yang dari semua yang sudah terlaksana oleh beliau ini ya. Karena kami cuma sekedar istilahnya cuma merasa penasaran karena satu beliau seorang pengembala sapi ada kedua gitu. Yang kesembilan adalah masyarakat sudah menerima istilahnya yang biasanya kita sulit untuk mengurus sertifikat, sekarang kalau sekitar kurang lebih 600 sertifikat sudah keluar semenjak beliau masa menjabat ya. Nah, itu yang sudah dirasakan oleh masyarakat di sini ya. Yang ke-10 adalah irigasi di Baksoa ya. Yang ke-11 itu irigasi Batang Panyaran ya. Yang ke-12 embung kepala air ya.
yang kesekiannya adalah irigasi di Pampasa, terus rigid dari TK ke masjid. Jadi dan satu lagi ya, yang selanjutnya lagi itu rigid TK ke pandan kuburan. Dan lagi ada program kemarin tuh air bersih ya, senilai 300 juta. Jadi itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan, karena istilahnya tentu kita penasarannya, berarti inilah yang menjadi istilahnya kenapa beliau cuma memakai satu baliho, karena beliau yakin dengan program kerja yang sudah ditunjukkan selama menjabat, tentu beliau tanpa baliho pun beliau akan dikenal masyarakat kan, istilahnya yang akan memilih masyarakat di situ dan yang merasakan masyarakat di situ juga. Namun itu adalah program yang sebagian besar udah terlaksana ya sana ya, mungkin ada program kurang lain yang tidak kami ketahui, karena kami takut mengangkat nanti sumbernya tidak jelas ya, atau nanti dibilang hoax. Jadi yang bocoran yang dapat sama kami adalah yang akan diproses adalah pembukaan jalan ke Bak Kiambi ya. Dan juga kabarnya Batangasan akan didam ya sana ya, mungkin untuk mengantisipasi istilahnya longsor-longsor. Jadi untuk yang karena di situ ada sawah ya. Serta wisata ke Bukit Ponggang ya. Wisata Bukit Ponggang itu adalah sangat berpotensi besar untuk tempat wisata yang memang di situ ada ngarenya ya. Jadi di ngare itu kita akan melihat pemandangan jelas, yaitu desa tetangga sama oh, persawahan ya. Jadi selain program tersebut, pendidikan agama termasuk yang sangat diangkat oleh calon ini, serta program beda rumah dan dengan WC-nya yang tentu ya istilahnya program beda rumah ini adalah program dari pusat ya. Tapi sebagaimana kita ketahui banyak juga istilahnya program beda rumah ini tidak terlaksana nanti di tempat lain sebagaimana mestinya ya. Dan juga selain itu pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan untuk masyarakat baik meningkatkan keahlian dan ekonomi untuk masyarakat sendiri, serta pelayanan masyarakat dengan meningkatkan selalu kemampuan perangkatnya terutama di bidang teknologi dari tahun ke tahun. Yang tak kalah penting adalah memfasilitasi pelatihan atau seminar untuk nenek mama ya sana ya. Cuman sebagai pedoman istilahnya, sebagai mungkin yang namanya ini kampung adalah kampung penduduknya sangat banyak di luar ya, boleh disebut ini kampung asalnya perantau kalau di daerah daerah di kampung ini ya. Jadi tentulah para perantau itu akan memberi masukan-masukan kepada pemilih-pemilih di kampung sanak pemilihnya ya. Tentu akan berbagai cara, pola pikir, cara menilai seseorang kandidat untuk memimpin kampungnya ya. Siapapun yang bersimpatisan atau mendukung salah satu calon, tentu dia menginginkan kampungnya lebih maju kan, dari maju dari sekarang, itu udah pasti. Nah, jadi itulah sana menurut saya yang dapat info tadi dari orang-orang terdekat beliau ya. Jadi mungkin itulah salah satu alasannya menurut penilaian kami, kesimpulan kami, makanya beliau memakai satu baliho ya. Bisa jadi dengan banyaknya media yang dipakai seperti baliho, seperti apa alat peraga kampanye, tentu akan memakan banyak biaya. Jadi beliau mungkin bisa jadi menghindari dengan banyaknya itu istilahnya omongan-omongan dari pihak luar atau pihak manapun yang ingin mengadu domba, tentulah istilahnya menghindari nanti oh begini begana tentang dana ya. Jadi sangkut pautnya ini pasti dengan dana. Jadi orang akan menilai macam-macam. Biar baliho sekian dengan baliho yang satu itu dalam perkiraan saya sana ya. Satu baliho itu kalau kita ngambil cuma satu piece kayak gitu ya, itu nggak bakal kurang itu dari nilainya itu sekitar harga 450 atau 500 ribu ya. Bayangkan kita pakai dengan banyak baliho. Tentu masyarakat akan berpikir ke sana, istilahnya yang lebih kritis, yang lebih apa, tentu akan berpikir tentang dana-dana ya. Dengan PT-PT ya. Karena dengan PT-PT ini orang akan selalu tertarik dan akan tertarik terus untuk membahasnya. Bahkan sampai dia mati pun akan dibahas PT-PT ya. Oke, Sana, nah ini kita lanjutkan nanti untuk videonya. Sana bisa melihat sendiri, bisa menilai sendiri. Sana boleh menilai dengan posisi yang berbeda, dengan cara pandang berbeda. Tentu itu kita hak dari masing-masing kita ya. Tapi istilahnya kita berharap janganlah kita istilahnya menghidupkan lampu kita cuma mematikan lampu lain. Jangan kita memberitahukan ini loh lampu saya, tapi lampu orang dimatikan. Padahal lampunya kita itu redup, lampu orang terang. Kenapa terang? Kenapa dimatikan ya? Karena lampu dia ini nggak kelihatan sama lampu yang terang itu. Makanya dimatikan lampu yang terang. Janganlah sampai kita seperti itu ya. Oh, kalau Anda ingin menghidupkan lampu, istilahnya hidupkan lampu kita, jangan matikan lampu orang lain. Oke, sana ya. Itu cuma saran dari kami yang bodoh ini ya, kami yang tidak ada apa-apanya ini ya. Ya, jadi ya ini menurut pendapat orang bodoh lah. Oke, anggap aja begitu, kami ini bodoh ya, sana ya. Eh, jadi menurut saya, jadi seorang pemimpin itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk membangun satu kampung kan. Apalagi kita mungkin yang mengetahui keadaan yang dahulu-dahulu tentu orang yang tinggal di sini. Orang yang merasakan siang dan malam.
orang yang merasakan pagi dan petang, orang yang merasa hubungan dalam acara-acara istilahnya masyarakatnya sendiri. Tentu masyarakat sendiri itu akan menilai. Dalam segi soal pembangunan, itu siapapun jadi pemimpin, walau pemimpin desa, pemimpin dusun, pemimpin Pak RT, pemimpin rumah tangga sekalipun, tidak akan mudah dan sebegitu gampang kita merubah keadaan, semudah membalikan telapak tangan, tidak akan seperti itu. Terlepas dari penilaian yang lain, sebagai pemimpin juga tidak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya. Itu sudah pasti, siapapun yang jadi pemimpin di suatu tempat akan bisa. Jadi itulah, disinilah posisinya letak nanti istilahnya masyarakat itu bisa memilih dan menilai dengan cerdas, karena masyarakat itu sendiri nanti akan merasakan perubahan atau tidak ada perubahan di tangan sang pemimpin, maju atau tidak maju di tangan sang pemimpin. Masyarakat disitulah yang akan merasakan dan yang akan menikmati ataupun yang akan merasakan pedihnya ke depannya. Nah, tentu masyarakat di sini, saya kira masyarakat di sini bukan masyarakat masyarakat sini masyarakat cerdas semua kan, dan tidak akan gampang istilahnya masyarakat yang akan punya hak pilih di sini. Ya semua ada di tangan pemilih ya sana sepertinya ya, menghadapi untuk pilkades itu. Mungkin saya berkesimpulan begini, karena beliau tidak akan perlu banyak bicara, tidak akan perlu mengumbar-ngumbar janji, karena beliau sudah membuktikan dengan kapasitas beliau sebagai seorang penggembala sapi. Beliau ingin membuktikan ilo penggembala sapi bisa membangun untuk kampungnya, gitu loh. Saya tidak akan mengumbar janji, saya sudah membuktikan janji. Nah, ternilai masyarakat menilainya lagi, tergantung masyarakat menilainya lagi. Mungkin itulah yang ingin disampaikan oleh beliau ini ya. Cukup dengan satu ini orang sudah tahu, bahkan tanpa pajangan baliho pun mungkin masyarakat yang sudah menilai kinerja saya, tentu tanpa baliho pun saya udah dikenal mereka kan begitu. Nah, kira-kira itulah tangkapan dari analisa dari peninjauan kami ke lapangan ya sana ya. Jadi siapapun yang jadi pemimpin di suatu desa dalam pertarungan itu tentulah sama-sama bertujuannya baik, sama-sama membangun kampung atau negerinya sendiri ya. Nah, tidak mungkin rasanya seorang pemimpin yang akan bertarung untuk memimpin negerinya atau kampungnya akan merusak kampungnya sendiri. Nah, itu sudah pasti. Nah, oke sana, itulah kesimpulan dari kami yang sempat menelusuri di desa ini ya, desa Kampung Baru, Kabupaten Kecamatan Kumitan, Kabupaten Sijunjung ya. Tentu kita berharap masyarakat yang akan memilih istilahnya yang berada di kampung sana lebih dewasa, lebih bijak dalam menilai setiap keputusan yang dilakukan ya. Karena di kamar pencoblosan nanti ya, di situ dia menentukan nasibnya 6 tahun ke depan ya, mau maju mau mundur, mau berjalan basi lambe atau mau spontan lari cepat, itu tergantung. Nah, ya nak, cuma itu aja. Semoga sanak-sanak kita yang di sana ya tidak termakan isu propaganda. Alangkah tidak baiknya apabila masyarakat terkontaminasi oleh provokasi dari pihak yang tidak berkaitan ya. Oke anak, sampai di sini dulu pembahasan saya. Jika ada kesalahan-kesalahan informasi atau kesalahan-kesalahan penyebutan satu program atau gimana ya, saya berharap hanya kebesaran hati sana untuk memaafkan segala kekilapan saya dalam menyampaikan hal ini ya. Tujuan saya baik, yaitu tidak lebih tidak kurang sama-sama ingin memotivasi pecandu-pecandu politik ya, supaya para pecandu-pecandu politik ini lebih dewasa dalam berpolitik. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Saya berharap sana memaafkan kesalahan saya. Oke sana, jika sana menonton sampai akhir video ini artinya sana suka dengan video saya ya. Jadi dengan sana suka dengan video saya, coba bantu channel ini untuk tekan like-nya, tekan subscribe-nya, tekan tanda lonceng ya, supaya sana mungkin waktu channel ini mengupload video-video terbaru ya. Di sana saya sampai di sini dulu. Demi kemajuan kita bersama, lebih baik kita damai-damai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.